Nah, sekarang kita nyiapin tempat pemindahannya, itu media tanam, bukan media tanam, tempat wadahnya. Ini kita siapin netpotnya seperti ini. Ini daunnya sudah ada cabang tiganya guys. Berarti dasarnya dipindahin. Nah, yang di sini tertulis 725 ppm, berarti kita cek kena semua kain flanelnya basah. Patahin ke begini satu. Tinggal kita masukin ke sini nih. Kita masukin ke sini. Seladanya tumbuhnya lumayan subur, bagus. Di sebelahnya lagi ada kangkung. Satu netpot tuh bisa segini nih seladanya. Kita panen selada dan kita panen kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita coba proses penanaman benihnya. Kita siapin rock wool, gergaji besi, sama bibit yang mau kita tanam. Nanti kita taruh di wadah ini guys. Yuk langsung kita praktekin aja. Nah, pertama-tama rock wool ini kita potong. Kita potong pakai gergaji besi guys. Kira-kira tebal 2 cm aja. Kita potong menjadi 3 bagian. Nah, setelah dipotong, ini kita potong lagi guys. Nih kita bagi 3, tapi jangan sampai putus, cukup segini aja. Tuh, kita bagi 3 lagi. Nah, jadi kelihatannya nanti seperti ini. Kita bagi 3. Juga nah, setelah itu kita taruh di sini guys. Nah, habis itu kita basahin. Nah, setelah ini dibasahkan, kita lubangi guys. Kita lubangi ininya, media tanamnya kita lubangi pakai tusuk gigi. Kita lubangkan. Nah, jadi kalau misalkan untuk kita menanam kangkung di satu tempat ini bisa kita lubangi sampai 5 lubang guys. Nah, kalau untuk selada kita cukup 2 atau 3 lubang aja guys. Nah, kita ambil benihnya. Kita coba kangkung dulu. Kita taruh di sini. Jadi di satu rockwool itu bisa 5 benih. Nah, setelah kangkung kita masukkan selada hijau. Nah, setelah selada kita tanam pakcoy lagi guys. Caranya sama, kita kita tuang ke sini dulu.
kita basahin ujung tusuk giginya, kita ambil, kita tinggal taruh. Nah, setelah ini kita tinggal ngasih penanggalannya aja, tanggal berapa kita semai benihnya. Setelah 10 hari kita lakukan pindah tanam. Oke, sekarang kita tinggal menaruhnya. Sebagian orang ada yang ditutup dengan plastik hitam, kalau kita tidak, langsung kita taruh aja di tempat yang terang. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekarang ini ada nutrisinya, nutrisi AB Mix, tapi karena ini yang dari paketan belajar hidroponik, jadi nutrisinya ini dilarutin di masing-masingnya di setengah liter air, 0,5 liter air. Nah, gimana cara ngelarutinya? Yuk langsung kita larutin nutrisinya. Nah, yang kita butuhin itu tentunya nutrisinya, gelas ukur. Ini gelas ukur kelihatan nggak ininya? 500 ml. Terus ini buat menyimpannya ada, nanti kita kasih tanda. Nanti kita kasih tanda ini yang A, ini yang B. Ini kita isi air putih dulu 500 ml. Nah, ini udah diisi air, mungkin kelihatan nih 500 ml. 500 ml gunting nutrisinya. Ini ada 2 paket. Di dalamnya ada 2. Terus di sini ada keterangannya juga, cara pembibitan. Di sini ada keterangannya. Terus di sini ada tulisan A sama B. Ini yang A, ini yang B. Nah, kita larutin yang A dulu. Kita potong. Kita masukin ke dalam. Terus kita aduk. Aduknya pakai sikat gigi aja. Ini diaduk sampai benar-benar merata. Setelah diaduk, kita pindahin ke botol penyimpanannya. Botol penyimpanannya ini aja. Dan ternyata pas 500 ml. Agak berlebih dikit sih, tumpah. Kita tutup dulu. Ini kita tandain yang A. Nih air putihnya udah 500 ml. Kita masukin lagi nutrisi yang B. Ini di dalamnya ada ini, ada plastik lagi, kita masukin juga semuanya. Kita aduk sampai merata ya, kalau bisa diaduknya sampai merata. Habis itu kita masukin lagi ke gelas penyimpanannya. Ini berarti nutrisi B. Masukin, kita tutup lagi. Nah, nanti kita kasih merek, ini yang A, ini yang B, biar nggak ketuker. Nah, jadi kurang lebihnya
cara melarutkan nutrisinya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita nyiapin tempat pemindahannya, itu media tanam, bukan media tanam, tempat wadahnya. Ini kita siapin netpotnya seperti ini. Dia ada dua, ada yang dua sumbunya ke bawah, ada yang satu. Nah, berarti saya pakai yang dua ke bawah gini. Tinggal dimasukin, terus dimasukin di sini lagi. Ditarik. Ini karena ada 36 lubang, kita harus nyiapin seperti ini semuanya, guys. Yuk, kita masukin seperti ini semuanya. Nah, sekarang guys, ini udah 10 hari. Di sini ada selada hijau, ada kangkung nih, dicatat semua. Di sini ada pakcoy. Nah, di sini kita catat tanggal penyemaiannya nih, tanggal 31 Oktober. Nah, sekarang kan udah tanggal 10 November. Berarti udah 10 hari. Dia kan syaratnya itu 10 hari atau sudah ada cabang 3 daunnya. Nih daunnya sudah ada cabang 3-nya, guys. Berarti dasarnya dipindahin. Nah, yang kita siapin itu buat mindahinnya. Ini tadi nutrisinya udah, nutrisi AB. Terus ini tempat medianya, media wadah buat mindahin ininya. Terus nih udah disiapin juga semuanya, sama yang tentunya air udah disiapin di sini, guys. Yuk langsung kita kerjain aja. Nah, jadi setelah kita siapin air ini, daripada kita ngisi satu-satu, jadi kita nutrisi yang udah dilarutin tadi, ini 2, coba kita masukin 2 tutup botol dulu, 2 tutup botol. Habis itu kita tes ini airnya, ppm-nya. Masukin 3, yang B, terus yang A 3. Tuh. 2, 3. Kita aduk-aduk dulu. Diaduk dulu sampai rata. Habis itu kita cek ppm-nya. Ini 0. Kita cek. Di sini tertulis 725 ppm, berarti kalau untuk baru pemindah tanaman ini 725 ini sudah cukup, guys. Berikutnya kita singkirin dulu yang A sama yang B nya. Kita pindahin wadah-wadahnya ini. Kita masukin airnya, guys. Ini air yang sudah dicampur nutrisi. Kita coba bilang satu, ini basah nggak ininya, maksudnya kain flanelnya basah nggak, kena nggak kain flanelnya. Kita cek, kena, semua kain flanelnya basah, berarti ini ya kain flanelnya basah. Kelihatan nggak di kamera? Basah kan? Nah, ini satu, kita ambil lagi. Nah, sekarang kita bisa memindahin ininya, tanaman-tanamannya, guys. Yuk kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, sekarang kita pindahin ke wadah sini. Caranya gampang aja, guys. Kita ambil semuanya yang ini, terus ambil tisu dulu. Ini tinggal kita patahin aja, guys. Nah, kayak begini nih. Tinggal kita patahin, tarik kayak begini, terus kita ambil satu, patahin kayak begini satu, tinggal kita masukin ke sini nih, kita masukin ke sini.
Nah, kurang lebih penampakannya kayak begini guys, kelihatan. Nah, penampakannya kayak begini kurang lebih. Nah, kurang lebih penampakannya kayak begini. Terus tinggal ini taruh atas. Tinggal kita masukin ke sini. Jadi kita ambil itu lagi. Nih, kita masukin ke sini. Nih. Kita masukin ke sini. Nah, ini yang satu sudah selesai, kita ke bawahin dulu. Itu tadi selada hijau. Nah, sekarang kita pindahin yang kangkung, guys. Tolong Haura dimasukin ke sini. Nah, sekarang yang kangkung, karena kangkungnya udah lumayan tinggi nih, guys, dan akarnya udah menyatu nih mas sebelah nih. Ini kangkungnya, kangkung umur 10 hari. Kita patahin rock woolnya pelan-pelan. Ambil pelan-pelan rock woolnya. Oh, ini dia nyatu guys, berarti harus pelan-pelan banget memindahnya. Ini satu dulu. Ini akarnya udah banyak soalnya. Nih, kita seperti tadi kita masukin ke sini, ke net pot. Pastikan net pot rock woolnya nempel ke net pot ya, karena sumber nutrisinya dari ini, dari kain flanel tadi guys. Tinggal dua lagi. Nah, ini kita masukin lagi ke sini. Udah nempel. Dan ini ke sini guys, terakhir kangkungnya. Oke, kangkung sama selada hijaunya sudah. Tinggal satu lagi, pakcoy. Oh, ini kita pindahin dulu mereknya guys. Ini kangkung, kita taruh di sini kangkung. Ini tadi selada hijau. Ini sebagai dicatat penanggalan ini sebagai pedoman kapan disemainya, kapan dipindah tanam, dan kapan kita panennya guys. Nah, ini udah satu lagi terakhir. Terakhir pakcoy. Langsung kita pindahin dulu mereknya guys. Kita pindahin lagi, kita pisah-pisahin. Ini memang butuh sedikit kesabaran untuk mengerjakan ini. Op, tekan, jatuh, posisinya tidak pas. Nah, ini udah nempel. Nah, itu guys, itu hidroponiknya udah kita pindahin semua. Di sini ada pakcoy, ada selada hijau, dan ada kangkung. Ini tahap dari penyemaian. Ini tahap dari penyemaian sampai ke pindah tanam. Baru dari tahap penyemaian itu kita butuhkan waktu 10 hari. Setelah 10 hari atau bunganya bercabang 3, baru kita pindah tanamkan ke sini guys. Nah, sekarang setelah 30 hari kita menunggu, akhirnya 3 tanaman ini sudah bisa dipanen. Ada kangkung, selada, dan pakcoy. Tapi ada satu yang gagal, pakcoy. Kenapa ini bisa gagal? Karena terjadi kebusukan akar disebabkan oleh jamur Pythium. Nah,
Jadi jamur pythium ini menyebabkan kebusukan akar, terus daunnya layu dan akhirnya gagal panen. Jadi satu tanaman ini kita gagal. Nah, di sebelahnya ada dua. Nah, ini ada selada. Seladanya tumbuhnya lumayan subur, bagus. Di sebelahnya lagi ada kangkung. Nah, sekarang langsung saja kita panen satu persatu. Ini kangkungnya sudah bisa dipanen. Jadi biar bisa tumbuh lagi, kangkungnya itu cukup dipotong di sininya aja, guys. Cukup dipotong di sininya, jadi dia masih bisa tumbuh lagi habis ini, guys. Tolong Ra, itu Ra, tempatnya Ra. Nah, ini udah bisa panen kangkungnya. Taruh sini, panen satu persatu. Cukup dipotong di sini aja guys, dipotong di dekat batangnya. Jadi kalau kayak begini nanti dia bisa tumbuh lagi. Jadi kangkung ini bisa sampai 3 kali panen, potong, nanti dia bakal tumbuh lagi. Kangkungnya udah, sekarang kita tinggal memanen seladanya, guys. Ini daunnya besar-besar, guys, agak susah potongnya. Ini potongan pertama besar, guys. Ini besar daunnya. Alhamdulillah seladanya subur, guys. Tuh, segini nih. Satu net pot tuh besarnya segini nih. Ya, wow. Oke, satu net pot tuh bisa segini nih seladanya. Nah, selesai. Oke, guys, itu dia panen kita hari ini. Kita panen selada dan kita panen kangkung. Jadi begitulah prosesnya dari awal. Kita menanam bibitnya, benihnya, terus ada proses-prosesnya 10 hari, terus pindah tanam. Setelah pindah tanam kita tunggu 20 hari setelah pindah tanam. Nah, ini hasilnya, guys. Oke, selamat mencoba buat yang pengen belajar hidroponik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.